Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video kali ini, kita bakal ngintip aksi pecatur yang biasa dikenal jago nahan serangan. Tapi kali ini, dia bikin langkah gila, yang akan membuat kita semua melongo. Mari kita saksikan bersama, permainan dari legenda catur dunia, Tigran Vartanovic Petrosyan. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Nyo ah beset mang. Di sini Petrosyan memegang buah hitam, dan lawannya yang bernama Kakalantar, memegang buah putih. Pertarungan ini, terjadi pada bulan Juni, 1946, di Yerevan, Uni Soviet. Di mana Kalantar memulai permainan D4. Petrosyan membalas kuda F6, lalu C4, D6, kuda C3, dan E5 hitam mainkan. Kini kita memasuki formasi, pertahanan India lama, variasi Ukraina. Putih lanjut memindahkan pion ke E4. Dalam pertahanan India lama, hitam biasanya akan mengeluarkan gajah ke E7, atau pion G6, sebelum akhirnya bersembunyi di balik rokade pendek. Tapi kali ini, hitam memutuskan mengambil pion pakai pion. Menteri ambil balik, dan kuda langsung mengusir. Setelah menteri mundur ke D2, pion G6, pion G3, gajah G7, gajah G2, hitam buru-buru mengamankan raja ke dalam istana, mungkin karena takut rajanya masuk angin. Lalu putih ngegas lagi dengan kuda E2, kuda E5. Pion langsung sigap memperkuat kembarannya, dan sejurus kemudian, Petrosyan membuat gerakan indah, gajah tiba-tiba nyelonong ke H3, menyerang gajah tanpa perlindungan, alias menjadikan diri sebagai tumbal proyek. Kalau putih nekat menerima korban pesugihan, menteri akan lenyap dari peredaran bumi datar. Putih pun mikir dua kali buat nyolek gajah yang kelihatan gratis. Akhirnya memilih memarkirkan raja ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, hitam dengan tenang mindahin benteng ke E8, bikin putih cuma bisa gigit jari, karena belum bisa menerkam gajah. Mengingat kuda hitam masih ngancam penggarpuan, jadi, putih mutusin untuk main aman dulu, dengan mendorong pion ke F3. Istilahnya biar gak kena jebakan Batman. Tentu Petrosyan gak mau kehilangan gajah kesayangannya begitu saja. Jadi dia langsung tukar guling. Gajah makan, raja ikut-ikutan makan, lalu kuda pindah ke D7. Gajah melipir ke A3 kayak lagi cari spot foto, buat diposting ke Instagram. Pion maju ke A5, benteng minggir ke D1, dan pion terus melaju, seperti sedang ikut lomba lari maraton. Kalau di situasi ini kuda nekat mencocol pion, kuda cocor balik sambil nyengir mengancam menteri, pion makan, benteng makan, gajah kabur dari pandangan benteng, benteng malah makin rakus meraup pion. Sekalian memaku gajah sambil bilang, diam di situ, gak usah macem-macem. Benteng mencoba jadi pahlawan kesiangan dengan melindungi gajah, menteri turun kaki, bikin situasi menjadi lebih seru. Kuda menutup sambil menyerang benteng. Tapi benteng santai langsung makan. Benteng balas dendam. Menteri cocol kuda. Menteri cocol balik. Setelah gajah menghantam menteri, hitam akan unggul 1 perwira. Makanya putih ogah makan bocah ingusan yang terlihat gratis. Dan memilih menarik menteri ke C1 buat membackup gajah. Lalu pion ambil pion, pion membalas, menteri minggir ke C8, kuda jalan-jalan ke A4, dan pion maju santui ke B6. Petrosyan jelas punya rencana besar, dia mau memarkirkan menteri di B7, buat kasih ancaman serius ke Raja Putih. Kemudian kuda salto ke C3, menteri nangkring di B7, siap-siap bikin drama, kuda B5, dan pion maju menyerang kembarannya yang beda ras. Setelah pion ambil pion, Petrosyan membuat sebuah tembakan taktis, kuda pergi melumat pion. Andai di sini benteng mengeliminasi kuda,
benteng akan naik menyerang raja. Skak. Jika raja menghindar ke G1, setelah menteri mengeluarkan jurus curut menyapu lantai, raja akan tewas dalam satu kali gebrakan. Raja lari ke H3, menteri tetap menghantam benteng. Menteri serang menteri serang raja. Skak. Raja G4. Kuda mengejar. Lalu raja G5, kuda mengintili. Jika raja balik lagi, bocah ingusan ikut membantu serangan. Setelah raja H4, raja akan tewas sambil makan ketupat. Skakmat. Atau kalau di sini raja menghindar ke H4, menteri cocol pion. Setelah raja G4, raja tetap akan mati kena damprat. Skakmat juga. Membaca semua kekacauan tersebut, putih memilih memainkan benteng ke D5, memblokir diagonal menteri. Lalu kuda dengan santai mundur ke belakang, kini datang ancaman dari kuda menyerang benteng. Maka raja kabur ke H3. Kemudian kuda tetap menyerang benteng. Benteng mundur. Kuda maju mengancam penggarpuan. Putih terpaksa membiarkan, dan menarik kuda ke D4. Kita mundur sedikit. Sebab kalau di sini putih mencoba menyelamatkan benteng, gajah akan menyerang menteri. Benteng makan. Benteng makan. Menteri menghindar ke B2. Kuda salto ke E3. Benteng kabur menghindari kuda. Menteri menyusup ke F3. Dengan ancaman skakmat dalam satu gebrakan. Menteri naik coba lindungi raja. Pion G5. Kuda cocol pion. Menteri H5 skak. Setelah menteri menutup, raja akan mati kena antub. Skakmat. Itulah alasan kuat, kenapa di sini putih lebih memilih menarik kuda ke D4, ketimbang menyelamatkan benteng. Dengan langkah sederhana, Petrosian tanpa ampun menggarpu kedua benteng. Benteng F3. Kuda G4. Setelah benteng D3, Tigran Petrosian membuat langkah gila. Jeda video ini, kalau ingin menemukan langkah mematikan yang membuat lawannya langsung mundur teratur. Gimana guys, udah bisa menerka langkah itu? Ya, dengan gagah berani, Petrosian menghantam benteng pakai menteri. Dan dengan langkah brilian ini, akhirnya putih langsung mengibarkan bendera kuning. Putih menyerah pada langkah ke-27. Sebab setelah kuda menghantam menteri, kuda hantam raja. Skak. Raja H4. Gajah mengejar. Sehabis kuda menghalangi, raja akan mati dijepit kaum pelangi. Skakmat.